Salam bapak-bapak. Halo. Berarti tekanan istri sudah berkurang. Terima kasih pada dia untuk di sesi pertama memberikan renungan dari Mazmur 133. Ini hanya 3 ayat. Coba dilihat di handphonenya 3 ayat ini. Kalau disuruh milih ayat yang keberapa Bapak Ibu pilih? 3. Wah, luar biasa, belum dibaca 3 katanya, berarti dia hafal itu. Kalau bisa memilih Mazmur 133, kalau bisa memilih 3 ayat ini, saudara pilih yang mana? Wow. Itu yang pertama. Yang pertama, ada yang ketiga, yang kedua enggak ada. Sebenarnya tidak boleh memilih ayat ini. Karena ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini ayat, ketiga ayat ini saling berangkulan, sayang-sayangan, mesra. Baru terjadi ayat yang ketiga. Saya baca dulu buat kita semua. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Tiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak salah ayat yang ketiga itu ya, berkat selama-lamanya. Tapi kalau hanya ya ayat yang ketiga ini dipilih, tidak dipilih ayat 1, percuma. Karena ayat yang menentukan, ayat yang pertama lah yang menentukan atas tulisan dari Daud ini. Nah, kalau Mazmur ini dulu dibacakan waktu bangsa Israel masuk sinagog, imam ini akan dibacakan supaya orang itu kompak. Saya sih kalau saya lihat dari sini sudah ada tanda-tanda kita kompak. Karena di ayat yang pertama dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Tadi sudah ada kerukunan. Secara kasar kerukunan itu seragam. Seragamnya tadi ya ambil telur 1, seragam ambil telur 1. Itu seragam. Artinya kita tahu kalau saya ambil 2 dia dengan kurang. Tadi mau saya ambil telur itu, ngomong telur itu ke saya, ambil 2 ke saya. Karena saya mau menjaga kerukunan. Karena memang rukun itu Daud mengatakan indah, begitu indah. Jadi model apapun kita yang di sini, kalau kita rukun, semua kita indah. Amin. Semua kita cantik. Yes. Yang ibu-ibu ya, bapak-bapak jangan cantik ya. Jadi Daud mengatakan sungguh aman. Kalau bahasa Bataknya begini, aman tahe. Bahasa Jawanya indah sekali, indah banget, gemes, cantik sekali gitu. Jadi begitu ditekannya begitu indahnya kalau hidup rukun. Tadi saya waktu datang ke sini, saya sebenarnya merasa bersalah. Soalnya waktu Pak Bert dikasih gorengan, saya makan. Mau puasa hari ini ya? Saya pikir di mobil sambil nyetir, puasa enggak hari ini? Begitu saya ingat Pak Alek, ternyata kita makan di sana retreat. Puji Tuhan. Saya hanya ngigo aja. Saya pikir puasa, karena kalau puasa itu pokoknya stop makan dan minum. Itu prioritas. Jadi kita udah terbentuk ke gunung Salak itu mulut tutup makanan dan minum. Karena saya begitu serius, kadang-kadang saya mimpi.
saya mimpi makan nasi padang. Begitu saya di mimpi itu, saya bayangkan, bodoh kali aku, sudah tua, puasa di Gunung Salak masih makan. Saya nangis di mimpi itu. Begitu saya sadar, oh puji Tuhan, ternyata mimpi. Jadi saya begitu terbentuk karakter saya mengikuti 2 puasa ini. Makanya waktu kita retreat sekarang, kesempatanlah kita untuk bersharing ya, berbagi bagaimana pengalaman. Kalau ada teman kita yang kurang pengalaman puasa, sharinglah sama dia apa yang kita alami. Tapi jangan sharing mengancam. Kalau nggak puasa masuk neraka loh. Jangan sharing untuk membangun dia, untuk membangkitkan imannya begitu. Dan selanjutnya dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, kerukunan sangat ditekankan untuk ayat yang ketiga. Berkat itu dari Tuhan. Kalau kita hanya memikirkan berkat jasmani itu terlalu kerdil, terlalu cetek. Orang dunia pun dapat berkat jasmani, tapi berkat yang dimaksud Daud di sini adalah berkat yang tidak kita dapatkan dari manapun, dari siapapun, hanya dapat dari Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang dicurahkan selama-lamanya. Apa itu? Keselamatan. Amin. Kalau hanya kita diberkati materi, itu ada take time, ada waktunya. Kalau kita diberkati Tuhan, Fortuner baru, kayaknya semua udah punya Fortuner baru di sini. Biasa aja saya lihat Fortuner baru, umurnya kemungkinan hanya 3 tahun. Sudah datang new Fortuner. Kita lihat mobil kita sudah reok, udah tua, udah datang yang baru. Ada waktunya. Rumah baru, paling 2 bulan kita lap-lap. Mungkin kita cium-cium keramiknya, rumah baru. Tapi kita lihat rumah orang lebih baru, nggak ada apa-apanya. Lewat. Nah, Daud mau menyampaikan kepada kita harus mengerti berkat selama-lamanya itu adalah berkat keselamatan. Selama-lamanya. Jadi kita diberkati Tuhan, diselamatkan untuk selama-lamanya, kehidupan selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Dikatakan ayat yang ketiga tadi, Ibu Ketua Panitia mengatakan, Pak minta jangan lama-lama ya. Makanya jangan ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk nanti saya suruh di zoom itu wajahnya, saya besarin, saya cetak, taruh di pintu depan. Gak ada yang ngantuk, jangan ada yang ngantuk. Kerukunan. Orang yang rukun itu, kalau kita pelajari 3 ayat ini adalah orang yang berpikiran positif. Nah, kalau kita bersaudara, milikilah pikiran yang positif dalam hatimu, dalam pikiranmu, supaya kita rukun. Saya percaya di sini jarang anak tunggal ya, pasti ada adiknya atau abangnya. Ada anak tunggal di sini? Saya itu 8 bersaudara, saya anak kelima. Ada cerita begini, adalah bersaudara kakak adik, sudah bertahun-tahun tidak omongan. Nah, ternyata adiknya ini meludah di depan abangnya. Begitu abangnya duduk di situ, kayak Pak Pendeta ini, adiknya ini meludah. Dan abangnya bilang begini, sampai mati pun saya tidak mau ketemu dia. Kalau dia ke utara, saya ke selatan. Amit-amit ketemu dia. Ngeri kali ya. Ada loh kakak beradik model begitu. Padahal dia minum air susu yang sama, dari ibu yang sama, makan nasi dari kecil dari priuk yang sama, selimut tempat tidur yang mereka tiduri sama-sama kakak beradik tiap hari dari kecil sampai besar. Tapi begitu ada masalah,
Dia bilang, saya nggak mau ketemu dia sampai mati pun. Ngerikan ya. Nah saya tanya yang tadi yang meludah itu. Nah waktu itu ceritanya, biasanya orang Batak itu ada waktu Natal itu selalu ada acara saling memaafkan. Nah dengan tiba-tiba tidak disadari kakak beradik ini ketemu di gereja saling memaafkan. Satu di ujung sana, satu di ujung sini. Karena dia nggak tahan, yang namanya juga kakak beradik bagaimanapun ngirinya, kita tetap ada tanda-tanda rindu sama dia, walaupun kita malu karena kita emosi. Ternyata kasusnya begini. Ditanyalah adiknya yang meludah itu, memang kenapa kau meludah? Iya, memang saya meludah di depan abang saya. Tapi waktu jalan saya di depan abang saya itu, lalat masuk ke mulut saya. Akhirnya saya meludah. Jadi abang, bukan berarti kalau saya lewat dari depan abang, saya telan itu lalat. Akhirnya kakak beradik ini penuh kan. Betapa indahnya, so sweet. Hidup rukun itu dimulai dengan berpikiran positif. Coba bilang kiri kanan, kau dengar. Berpikiran positif. Kita nggak tahu yang kumpul di sini ya, latar belakang seperti apa. Baik. Ada kita ini yang aneh-aneh. Keinginan yang berbeda-beda, gaya yang berbeda-beda. Sedikit-sedikit kalau foto. Sarangeo. Tapi karena kita berpikiran positif, engkau saudara saya, kita keluarga dua kuasa istri. Sehingga kalau kita saling pandang-pandangan, saling menguatkan, saling memberkati. Gak usah berkata-kata. Itulah kehidupan yang rukun. Dan Daud mengambil perumpamaan yang begitu indah sampai ngurusin jenggot. Kenapa saya belajar kenapa sampai ke jenggotnya harum? Itu supaya dalam bagaimana orang yang indahnya yang rukun itu. Sampai ada Gunung Hermon. Pendeta Bustano udah tahu ya, itu Gunung Hermon ya. Ada di bawahnya itu ada lembah-lembah. Ada begitu indah. Yang belum ke sana gak usah bayar, nanti berdoa supaya ke sana. Jadi hidup rukun itu menjadi penentu untuk ayat yang ketiga. Jangan kejar dulu berkatnya. Buatlah persaudaraan, entah di rumah, entah dimanapun kita berada, persaudaraan yang rukun. Apalagi di rumah. Buat manusia yang aneh, yang dua itu, yang berpasangan itu, ada dua di rumah berpasangan, dua manusia itu, dan beda lagi, satu laki-laki satu perempuan. Kok heran itu suami istri? Yang dua itu rukunlah, karena kesanalah Tuhan menaruh berkat-berkatnya, mencurahkan. Yang paling pertama yang dua itu. Nah kalau saya dengan istri saya bilang saya aneh. Puji Tuhan, makasih ya. Saya bilang kau juga aneh. Kalau awalnya kita aneh-anehan, kita rame, tapi saya bilang kau aneh.
Tapi saya juga sayang sama kamu, karena anak ini juga memberkati. Berpikiran positif. Kalau kita hidup rukun, saya sebagai suami istri begitu rumit, tapi saya selalu berpikiran positif. Saya menaruh pikiran dan hati saya mengasihi dia atas firman ini. Kerukunan, bagaimana saya rukun dengan yang aneh itu? Kadang kan kalau saya perhatikan dulu dia bentuknya jelas, tapi berumur sekarang saya lihat dia waktu tidur, oh Tuhan, berikan aku kekuatan. Dan selalu saya mengatakan ngoroknya dulu, ternyata ngorok itu ya kan. Kalau ngoroknya yang muda agak ada indah-indahnya ya, ada kayak lagu lagi itu. Tapi ternyata setelah tua sudah ramah, luar biasa anehnya ngorok. Ada tambahan, ada ekstra gitu. Udah ada begitu, ada bonusnya lagi. Saya perhatikan buat istri saya, ternyata ada giginya yang copot. Makanya ada ventilasi angin untuk bersiul. Tapi saya begitu memandang, saya makin sayang sama dia. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena fisik. Dulu kita mungkin terpukau dengan suami kita seperti raja, begitu dia jalan membanggakan. Tapi umur 70 tidak ada yang membanggakan dari dia. Sirna semua. Giginya yang bagus itu sudah hilang, yang di depan itu semua. Makanya kalau dia menggigit dulu begitu mantap, sekarang dia menggigit sekeras-kerasnya tetap geli. Tidak ada lagi cengkramannya karena giginya udah habis. Saya mau mengatakan kehidupan yang sehat, saya pikir yang hidup rukun itu, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat. Amin. Amin. Entah sebagai suami istri, ada anak, entah family besar, jadilah orang yang mempersatukan, yang memberikan kerukunan supaya ada keindahan. Ada keindahan dalam keluarga itu. Dan dengan demikian Tuhan memberikan berkat-Nya yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya pulang kemarin ke kampung. Saya seminggu lagi mau pulang, udah saya pesan tiket. Ternyata waktu saya mau pulang itu sudah duluan kakak ipar saya meninggal. Jadi tiket saya diajukan 3 hari. Saya pikir kenapa saya nggak ditunggu ya? Kan begitu. Tiket saya kan udah saya pesan. Tapi sebelum saya nyampe, 3 hari sebelumnya dia udah meninggal. Saya dari 8 bersaudara. Saya anak yang kelima. Kami di desa kecil, ekonomi lemah. Jadi sangat memprihatinkan. Selama kami hidup, saya dididik di keluarga yang kasar. Jadi kalau dulu mama saya marahin kita, cepat-cepat kau mati. Nah, itu gara-gara dia tidak suka kita. Bahasa Bataknya, mati kau, matilah kau gitu.
Abang saya selalu bilang ke saya begini, besar kepala, kosong, besar kepalanya, isinya kosong. Yang kedua, bodoh. Udah besar badannya tapi bodoh. Terus saya dibully. Tapi saya selama yang namanya bodoh dengan baik itu ternyata tetangga. Ada orang bilang kakak beradik, bodoh dengan baik, licik dengan kepintaran itu tetangga. Nah saya di orang agak bodoh dan selalu dibodoh-bodohi dan saya selalu mengalah. Dan setelah saya tua seperti ini, saya lihat abang saya semua, saya lihat adik saya, dan saya bilang begini, Tuhan, akulah paling bodoh dalam keluarga. Tapi saya lihat penyertaan yang bodoh ini berbeda dengan orang yang lain. Dikhususkan orang yang mengalah, yang dianggap tidak berguna, yang dianggap tidak masuk hitungan, tapi Tuhan khususkan untuk diberkati. Dari 8 bersaudara, sayalah sekarang yang menjadi sumber berkat bagi keluarga saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu mengatakan kehidupan yang rukun sungguh Tuhan menyukainya. Jika kami hidup rukun, hati Tuhan disukakan. Dan kami percaya Engkau sahabat yang sejati itu melihat dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Semua kami yang hadir di ruangan ini dalam retret ini, kami percaya Tuhan tidak melampaui kami, tidak melewati kami, tapi Tuhan memberkati kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Kami percaya dengan Engkau hadir, disitulah hadir berkat. Dengan Engkau bersama kami, disitulah Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Untuk hingga hari ini, Engkau bersama kami. Kami dapat kuat, kami dapat hidup, tentunya karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua diberkati Tuhan mengatakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat pesta nama Tuhan Yesus berkati. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah kita, ya ada kesan-pesan katanya ya, di mobil. Ada yang mungkin yang mengalami hal yang baik tadi pagi di bus atau di perjalanan, atau kesannya belum pernah keluar kota. Ada? Banyak. Oke, habis itu ya mana? Tadi ayo silakan satu dulu. Oh ya. Oke deh. Shalom. Luar biasa, saya pertama hari ya. Dekatin Pak. Doa. Waktu itu penaruhan hari yang bagus. Kayaknya ada tantangan berat dan baru sekarang itu Tuhan. Pada saat kami lemah itu Tuhan hadirkan ya. Buat ada Tuhan. Tadi saya melihat waktu kita sama-sama gabung ya dalam ibadah ya, Tuhan bilang yang kayak begini kehidupan di surga. Bagi satu, amin. Tapi Tuhan ingin kita semua yang masih kurang iman ya dikuatkan sehingga pleng kayak di surga. Kalau yang belum juga harus imannya dikuatkan sehingga benar-benar kayak di surga kita tuh saudaranya begitu. Surga itu luas kan, jadi nggak ada egois sama sekali nggak ada. Surga itu luas, jadi kita yang memilikinya karena Tuhan
kasih kita, kasih iman kita. Amin, saudaraku. Itulah kesan Tuhan yang saya rasakan. Terus yang kedua, mengenai saya datang ke sini ya, kan di grup dibilang nggak boleh macam-macam, jam 8 ditinggal ya. Itu saya paling takut. Padahal nggak kata ya. Kalau soal janji ya, kita kalau janji tunggu jam 7, saya jam setengah 7 udah datang biasanya, nggak pernah telat. Tapi selalu dikecewain terus. Hari ini nggak jalan. Ya, kali ini enggak, malah saya datang jam 6 ya, tapi bersamaan dengan ibu ya. Rosi ya. Mungkin saya udah dulu datang, saya masuk ke dalam BB, ibu baru nongkrong, ya, karena saya lihat kosong. Jadi waktu itu saya datang, wah saya nggak mau telat nih. Walaupun gimana, kalau saya Tuhan, ini pokoknya rugi besar, saya merasa begitu. Jadi saya bersyukur, ternyata semuanya rajin ya, jam 8 pas. Sudah datang semua dan hadir, dan katanya rencana Tuhan di sini luar biasa. Ya pesan Tuhan begitu, yang kita menghargai waktu, karena ini kan akhir zaman ya, jangan kayak model dulu lagi ya. Kalau model belum akhir zaman kan, yang karetnya setengah jam, 1 jam, ada teman saya 2 jam baru dia datang. Itu udah ratusan kali ya, dia datang, mungkin janji jam 12, ini jam 2, jam 3 datang. Itu teman saya sekarang saya udah nggak mau deket-deket deh. Saya bilang susah sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, saya ampuni. Dan saya cari yang kita sama-sama ini mau maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang, mintalah maka semua akan diberikan. Jadi kita ini jalan-jalan orang-orang anak raja ya, bukan bilang kaya ya. Kalau anak raja kan lebih dari kaya. Kesehatan punya, ya kan? Kita kasih punya. Tapi kalau orang kaya kan cuma materi doang. Ya. Kita anak raja. Mari kita pelihara besok lebih mantap lagi. Dimana kita kuatkan nama Tuhan Yesus diagungkan. Haleluya. Oke, terima kasih. Berikutnya, ya Pak. Ya. Shalom. Ya. Saya baru pertama kali ya. Terikut baru pertama kali bersama dengan tim doa dari Gunung Salak. Ini satu hal yang begitu luar biasa apa yang dikatakan disampaikan oleh hambanya mengenai rukun dia bersama. Sebenarnya saya kesini ini antara iya tidak gitu. Saya lihat jadwalnya ada kan janji sama orang-orang lain. Nah, kemarin aja saya ke Bandung ke Ciwidey itu dari pagi sampai sore gitu. Saya capek. Ya, saya bersyukur saya bisa istirahat paginya. Ya, itu mengenai rukun diam bersama ya. Saya terkadang kalau dengan istri saya begitu, kalau saya ada urusan dari pagi, istri saya yang antar anak saya ke sekolah naik mobil gitu. Nah, tapi kalau saya ada kesempatan, saya. Kalau kemarin itu istri saya. Tapi tadi pagi itu saya ambil kesempatan gitu. Walaupun kita harus datang, acaranya ini kan agak sedikit pagi gitu kan dimulainya. Dan puji Tuhan saya kelarkan, saya antar anak saya. Sempat saya dongkol juga, habis saya antar anak saya pulang. Pas saya mau masukkan mobil, istri saya bilang, tunggu, kita putar dulu, cari makan gitu kan. Cari makan, ya pecel lah gitu kan, kita bawa pulang. Saya tunggu, aduh Tuhan. Saya nggak mau dongkol gitu, tapi saya menikmati. Saya bersyukur saya makan. Pak Yohanes ini luar biasa setianya gitu kan. Pak Ferry ada di mana? Tunggu sebentar. Saya bilang begitu. Ada di mana? Ya ini lagi di LRT. Nah, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa karena memang tempat saya itu strategis banget di daerah Galaksi dekat Pak Alex ya. Kemana-mana itu lewat tol itu gampang, pakai LRT gitu. Jadi saya langsung naik LRT, saya turun di Cikopo ya, Cawang itu langsung lanjut naik kereta api. Itu udah jam berapa? Saya janji dengan Pak Yohanes jam 8 jam 9 ya. Ternyata saya sampai di stasiun kereta api Cawang itu jam 9. Tapi saya tenang aja, tapi saya percaya Pak Yohanes ini orang yang baik ya, setia menunggu di matahari di stasiun kereta api Bogor. Singkat cerita udah, saya ke sana. Nah, saya mengalami pengalaman yang baru lagi nih, kedua kali dengan Pak Yohanes. Naik motor saudara. Ini orang luar biasa begitu menawarkan saya, Pak Ferry naik motor aja kita berdua. Oke. Udah jalan ke sini, kok panas tuh.
Saya lihat motornya nih, nah, oh haleluya. Pas mau naik berhenti tuh, saya harus jalan kaki. Baik tanya kalau gitu kan? Ya saya diem. Dia, wah Pak Yohanes senang. Ya Pak Ferdi. Dia cuek aja tinggalin saya. Tuh naik ke atas kan, ke tempat yang rata tuh, yang di bawah pas ada villa tuh. Malah saya capek. Haleluya. Begitu. Ke atas sampai ada yang agak sedikit rata begitu kan, ada tuh di sebelah kiri tuh ya tempat parkir yang bisa kita teduh. Pak Yohanes duduk dulu sebentar ya. Alasan saya, Pak Yohanes istirahatkan dulu motornya di sini. Saya duduk, saya ingat Tuhan luar biasa. Pak Yohanes udah jauh belum? Kayaknya udah deket tuh. Kayaknya seperti yang kayak kemarin kita di Gunung Salak itu, yang di FIFA itu begitu gitu loh. Saya bilang, Tuhan, Engkau baik ya, luar biasa ya. Jadi walaupun begitu, kan apa dikatakan rukun diam bersama ya. Yang kalau kita sudah dekat dengan kita di antara kita ini, ya terkadang-kadang kita sharing gitu loh. Sharing, kita bicara dengan apa yang mungkin mengenai masalah pergumulan kita dan sebagainya gitu. Sehingga saya bisa mengerti Pak Yohanes gitu. Dan Pak Yohanes juga bisa mengerti saya gitu. Baik itu dalam pelayanan begitu. Nah ini sesuatu yang luar biasa yang saya alami begitu. Saya bilang Pak Yohanes, nanti besok kalau pulang saya nebus aja deh. Supaya saya naik kereta lagi. Ya kan dari situ nanti saya langsung naik LRT kan langsung sampai rumah begitu. Nah ini sesuatu yang begitu luar biasa. Saya bersyukur saya bisa dapat berkumpul bersama dengan para hamba-hamba yang begitu luar biasa. Dan saya percaya dengan acara kita di tempat ini ada sesuatu yang lebih indah lagi, yang lebih baru lagi, di mana kita sebagai tubuh Kristus ya. Apalagi saya melihat saya berbeda gereja dengan kita semua yang ada begitu. Tapi karena kita mempunyai roh yang sama, hati yang bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya dengan situasi kondisi yang ada yang indah ini, dan biarlah waktu yang ada ini bisa kita nikmati untuk kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, kesempatan untuk kita sharing ya kan, ya untuk kita saling melengkapi. Mungkin juga saya banyak dengan kekurangan saya. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Berti di belakang. Nah ternyata teman saya ini, teman saya Pak Berti juga Pak Berti ya seperti itu. Tadi kemarin saya itu ke Bandung itu ternyata kenal dengan Pak Berti. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Wanita? Pak Guan? Iya. Salam. 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 Ya, ini saya datang ke sini tadi pagi-pagi kan saya mau berangkat sebetulnya sama Pak Pandrian. Mau janjian kata Pak Pandrian jam 5. Wah, jam 5 terus sampai sana jam berapa Pak? Bisa ya kalau jam 8 nggak bisa, nanti kan udah janji di doa puasa. Nanti kalau jam 8 kalau kelewatan bisa ditinggal, itu udah janji ya udah. Saya ngomong ke Pak Pandrian terus nanti SMS terus sama Pak Pandrian. Kalau Pak Pandrian jalan, saya mah kalau pagi-pagi dari calon katanya dia jam 5, sedangkan saya kan dari Depok. Nah, istri ngomong sama saya begini, kalau lu di Depok, lu sedangkan yang kita tuju itu Ciapus daerah Bogor. Ngapain lagi kalau Binson muter jauh? Nah supaya pagi-pagi jangan macet, bener juga sih kan kita pernah kerja jangan macet. Ya udah ke Bogor aja nanti ketemuan. Bagaimana caranya ketemuan di sana? Sebelum itu saya juga kontak juga Yohanes tadi Pak Ferdi ya. Pak Ferdi lama ya Pak ya. Saya udah ngomong-ngomong sama Yohanes di alun-alun. Yohanes nunggu Pak Ferdi terlalu lama. Sedangkan saya mau kontak-kontak Pak Parlian, kok nggak saya telepon nggak diangkat-angkat, apa dia tidur, biasa dia suka gitu tidurnya enak atau gimana karena AC gitu. Sedangkan saya SMS Bu Novi, Bu kita ketemuan di mana? Waktu saya di kereta juga bisa ngomong begitu sampai di Bogor jalan-jalan, Bu kita ketemu di mana? Ibu bilang katanya di mana sih? Kadul Alam enggak sebelumnya Kadul Alam Indomaret Kedul Alam, dan sudah tahu. Terus naik angkot 12, terus naik lagi ke angkot 08, ramai banget. Sedangkan setahu saya kalau kita pulang doa puasa tuh
turunnya kan di Empang, di BTM Empang, selalu dari situ. Kalau bis politik, rame-rame kita turun di Empang, 03 atau 02. Saya tunggu di situ kok, juga bis lama. Tadi saya juga telepon lagi pada ibu, posisi di mana? Ibu udah masuk, kata sebentar lagi Pak Buan, kami udah mau sebentar lagi ke Empang, ke Empang. Saya tunggu di Empang, ada posisi lampu merah 1, 2, 3. Di situ juga banyak ngamen, banyak juga ojek. Dia ngeliatin saya, dan saya dari pagi situ. Dari kanan dekat saya, tapi mereka nggak berani.